Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya nak ya dalam menjalankan proses pembelajaran secara online di semester yang kedua ini. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tematik Bahasa Indonesia di tema 6 subtema 1. Jadi kita memakai buku Bupena yang jilid 5C. Nah, di tema 6, subtema 1 ini, dengan judul subtema suhu dan kalor, akan ada beberapa hal yang kita bahas. Yang pertama yaitu menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Nah, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi ini merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, kemudian aktivitas sosial, dan budaya. Nah, teks eksplanasi ini disajikan harus sesuai dengan fakta atau yang terjadi di lapangan. Teks ini memiliki struktur yaitu adanya pernyataan umum, kemudian adanya deretan kalimat penjelas, dan adanya kesimpulan. Nah, kita dapat menentukan kata kunci atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Masih ingatkah Ananda dengan kata kunci yang sudah kita pelajari di semester 1? Kata kunci ini merupakan kata penting dan sering muncul dalam sebuah teks. Kemudian, kita juga dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks eksplanasi, di mana kita dapat menemukan informasi dari sebuah teks dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan dengan menggunakan beberapa kata tanya seperti apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang kedua yaitu membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Nah, di sini saya jelaskan dulu perbedaan antara ringkasan dan kesimpulan. Ringkasan ini adalah menyusun intisari atau gagasan pokok dari sebuah teks, kemudian kita bentuk secara singkat atau ringkas. Sementara kesimpulan ini adalah hasil dari suatu pembicaraan ataupun hasil dari sebuah teks. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Yang pertama yaitu kita baca teksnya dengan seksama. Kemudian, kita catat gagasan utama dari setiap paragraf. Kemudian yang ketiga, kita ubah gagasan utama menjadi beberapa kalimat efektif. Kemudian yang keempat, kita rangkai kalimat-kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Kemudian yang kelima adalah kita harus memastikan bahwa kita menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai atau ejaan yang disempurnakan. Nah, sementara untuk membuat kesimpulan dari teks eksplanasi, kesimpulan ini merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya atau hasil dari suatu pembicaraan maupun sebuah teks. Kesimpulan ini dibuat agar informasi yang diperoleh itu mudah kita ingat dengan cara mencatat informasi penting dalam teks. Nah, contohnya ini ada di buku Bupena Ananda halaman 7. Silakan dibuka semua buku Bupenanya halaman 7. Di sini ada sebuah teks, kita baca bersama. Pernahkah kamu merasakan panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu dengan akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Nah, di sini saya yakin semua Ananda sudah pernah ya diukur suhu tubuhnya menggunakan termometer. Nah, termometer ini memiliki satuan standar, antara lain seperti Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celsius. Nah, dari teks yang ini dapat kita buat ringkasan dan kesimpulan. Kita baca dulu yang pertama yaitu ringkasan, di mana ringkasan yang didapatkan dari teks ini adalah suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin.
sementara kesimpulannya yaitu jadi. Nah, biasanya untuk kesimpulan ini ada kata jadi. Jadi, panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur menggunakan alat bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi satuan yang paling umum digunakan adalah satuan Celcius. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya, Nak, ya, mengenai ringkasan dan kesimpulan. Ustazah lanjutkan kembali, yaitu menjelaskan isi teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Nah, masih ingat ya tentang peta pikiran yang sudah kita pelajari di semester yang pertama? Konsep teks eksplanasi ini dapat dijelaskan menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Cara membuatnya yang pertama yaitu kita menentukan ide pokok dari teks yang disajikan. Kemudian kita mencatat kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin penting. Kemudian setelah itu barulah kita dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagian peta pikiran. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada tanggung jawab sebagai warga negara. Maksud saya di sini ada teks tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Terdapat 4 paragraf ya, Nak, ya. Nah, kita lihat ini sebelah kanannya yaitu adalah peta pikirannya. Di mana pada masing-masing paragraf itu terdapat gagasan pokok dan kata kuncinya. Kemudian yang terakhir adalah menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Nah, jika kita ingin menuliskan kembali informasi dari sebuah teks eksplanasi, maka akan ada beberapa hal yang kita perhatikan. Yang pertama yaitu kita perhatikan judul dan tema dalam teksnya. Kemudian kita tentukan kembali gagasan pokok setiap paragraf dari dalam teks. Kemudian yang ketiga, kita kembangkan gagasan pokok ini menjadi sebuah cerita yang padu dengan menggunakan bahasa kita sendiri atau dengan kata lain kita mengarang. Tapi karangan kita ini sesuai dengan gagasan pokok yang sudah ada. Kemudian yang keempat, saat menuliskan kembali, perhatikan keruntutan atau urutan informasi yang kita peroleh. Baik, sekian dulu materi Bahasa Indonesia hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.